tipsnya atau sarannya biar aku lebih pede lagi di depan kamera. Ini kita podcast gitu ya, mungkin bisa kayak coba take 1. Cuman tantangannya itu beda aja. Hai halo sobat Turen One Podcast, kembali lagi di Turen One Podcast. Suara kita, karya bersama. Kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih teman-teman, karena kita bakalan belajar dan meminta tips tentang public speaking bareng ahlinya dong tentunya. Oke Kak, boleh dong kenalin diri pada narasumber, pada audiens agar mereka tahu siapa Kakak. Oke, hai Lita, hai teman-teman. Terima kasih. Hari ini saya Dewi Rahmawati. Saya seorang podcaster dan juga tim kreatif dari Bingkai Karya Media. Keren banget Kak. Oke Kak, first impression waktu tahu SMK Turen gimana? SMK 1 Turen ya? Iya. Keren sih. Pas pertama kali browsing terus kita lihat IG-nya itu tuh emang keren banget ya. Satu tuh kayak banyak prestasi, bener ya? Bener banget. Banyak prestasinya, terus kayaknya ini salah satu sekolah unggulan di sini. Terus kegiatannya banyak dan yang bikin surprise lagi ternyata muridnya banyak banget ya. Banyak banget, 2000 lebih dari 2000 ya. Iya betul banget. Jadi keren banget SMK Negeri 1 Turen. Gimana ini rasanya diundang di podcast kami? Aku tidak menyangka. Seneng banget dan ini rasanya kayak satu kehormatan sebenarnya bisa sharing di sini sama teman-teman SMK 1 Turen karena beneran udah pada jago semuanya. Masuk Lita ya. Terima kasih. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kak ya, bergabung dan dalam perjalanan dari awal hingga saat ini gimana? Boleh dong diceritain. Oke, perjalanan Kak Dewi di dunia broadcast ya. Iya, betul. Sebenarnya di awal itu di radio ya. Jadi Kak Dewi itu lama banget di radio, kurang lebih kalau di total sekitar 17 tahun di radio. Lama banget. Ya terus habis itu pernah juga pengalaman yang lain-lain ya, bekerja di perusahaan dan di bidang-bidang lain gitu. Tapi akhirnya kembali lagi di radio waktu itu gitu. Dan kemudian perkembangan zaman kan berubah ya, begitu dinamisnya. Kalau dulu kita radio on air live gitu, terus tiba-tiba pas pandemi kita berubah banget ya, semua menjadi serba digital. Dan di situ akhirnya Kak Dewi ngerasa juga kayak oh iya ya, emang kitanya juga harus berubah ya, mengikuti zaman. Dan akhirnya setelah nggak di radio lagi, Kak Dewi ditawarin tuh untuk gabung di media digital. Awalnya juga apa sih media digital, produknya apa sih gitu kan, terus dijelasin dan lain-lain. Akhirnya oke deh, belajar lagi dari nol. Belajar dari nol. Wah, berarti ini kakaknya belum ada bekal sama sekali ya? Karena dunia digital kan baru banget ya, gitu. Cuman basic broadcast sama public speakingnya sebenarnya sama sih, cuman medianya aja yang menjadi berubah kan. Oke, menurut Bu Dewi apa sih sebenarnya public speaking itu? Oke, public speaking itu sebenarnya sebuah seni berbicara. Jadi nggak ada kita salah benernya, itu nggak ada gitu, karena semua punya gaya dan style sendiri-sendiri. Yang penting pesan sama informasinya bisa ketangkep sama komunikan atau penerima pesannya, gitu. Dah komunikator atau pengirim pesannya itu benar-benar harus merhatiin, dan caranya yang seperti apa tinggal disesuaikan aja gitu. Jadi nggak ada yang salah bener, wah ini gayanya begini nggak ada gitu, karena namanya juga seni ya. Jadi semuanya ya bebas aja gitu, namanya juga seni. Tinggal yang penting emang ada pakem-pakemnya, harus terstruktur gitu, harus terarah dan juga terukur. Itu aja poinnya. Nah biasanya kan kalau saya menjadi host ya nih, pasti dakdikduk dong kalau di depan kamera. Boleh dong Bu Kak dikasih tipsnya atau sarannya biar aku lebih pede lagi di depan kamera kayak gini. Kita lagi dakdikduk? Iya banget. Tarik nafas dulu ya, boleh tarik nafas gitu, terus keluarin pelan-pelan juga gitu. Cuman kalau dalam posisi kayak gini memang jam terbang itu mempengaruhi Lita gitu. Biasanya yang deg-degan itu kalau dilihatin banyak orang, terus kita sama narasumbernya ya kan, terus merasa kayak aduh gimana ya gitu. Betul. Satu, posisikan bahwa kita tuh setara loh sama narasumber, nggak apa-apa banget.
supaya kita ngobrolnya dan komunikasinya jadi lebih enak karena Lebih host lancar dan narasumber itu sebenarnya sama-sama nih kedudukannya gitu. Aku hostnya dan aku narasumbernya nih gitu kan. Kalau narasumbernya nggak boleh ngomong, ya narasumbernya nggak ngomong kan. Jadi Lita adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di sini gitu. Dan kalau ngerasa grogi banget, ya itu tadi boleh tarik nafas terus jeda dan ngomong lebih pelan. Nah kan kalau kita bicara di depan kamera nih pasti ada tekniknya dong Kak. Boleh dong, aku ingin tahu biar aku tuh lebih paham lagi kalau bicara di depan kamera sama narasumber itu lebih lancar gitu. Oke, kalau basicnya itu pasti di basic public speaking itu pasti artikulasi, intonasi, Iya. gesture itu penting banget. Nggak cuman suara aja yang kita perdengarkan ya kan. Nah kalau Iya. teknik kamera pastikan kita selalu ngeliat kamera nih Lita gitu. Atau ada komunikasi kayak gini kan, kita ada komunikasi nih sama Iya. mata sama mata nih ya gitu. Ya kita udah tahu nih gitu. Dan bisa bangun engagement dulu sama narasumber. Misalnya sebelum take, Iya. ngobrol dulu sebentar, kenalan dulu, ngobrol dulu lah supaya suasananya juga cair. Seperti itu. Kalau teknik miking juga gitu sih. Mic juga perlu diperhatikan. Ada arahan dari tim-tim kreatif mungkin ya, Iya. seberapa dekat kita dengan mic dan lain-lain. Kalau kamera juga gitu, kita tinggal ngikutin arahannya aja. Mau di kamera 1, 2, 3, nih ada 5.000 kamera di sini. Ada beberapa kamera di sini ya. Iya, Jadi betul. tinggal ngikutin arahannya aja. Iya, ini kan kita ngomongin gesture ya. Iya. Nah, itu kan saat aku gugup itu gimana biar gesture tubuh aku itu nggak kelihatan di kamera gitu, Bu. Maksudnya di depan publik kita nggak kelihatan gesturnya, kalau kelihatan kalau kita itu lagi gugup. Oke, tarik nafas dulu yang penting. Iya. Tetap tenang, terus hindari hal-hal yang kelihatan banget nih. Iya. Gitu, kayak kadang orang gugup tuh kayak gitu Iya, kan ya, atau iya. Aduh, ngapain gimana? ya, gerak-gerakin gitu kan. Usahain untuk tetap tenang, jadi kayak misalnya tangan tuh tetap di atas paha kita gitu, jadi walaupun gugup kita neken-neken tangan itu juga nggak kelihatan, itu Iya. bisa ya kan, lagi gugup, jadi biarin aja dia stay di sini. Bisa membantu atau mungkin bisa menggunakan gesture lain, misalnya pegang kursi, pegang mic-nya gitu, pegang pulpen yang kira-kira nggak aneh di depan kamera. Oh, begitu ya, Bu. Nah, menurut Kak Dewi nih ya, apa kesalahan yang paling sering dilakukan seorang yang lagi bicara di depan public speaking itu, yang paling sering dilakukan gitu loh, Bu? Apa? Yang paling sering dilakukan Iya, ya? kesalahan saat di depan banyak orang kita sedang public speaking gitu. Oke, kayaknya kesalahan itu biasanya berawal dari karena kita nggak persiapan yang benar. Karena persiapan itu akan menentukan 98% keberhasilan kita. Yang 2%-nya itu udah tinggal yang lain-lain tuh. Mungkin ada kendala secara teknis ya kan, mungkin karena keadaan dan lain-lain, tapi paling nggak kalau kita udah nyiapin diri 98% semuanya akan berjalan dengan lancar. Termasuk nih misalnya kita bisa GR. Ya, kita bisa GR, kita bisa latihan berulang-ulang, latihan di depan cermin, dengerin record kita, terus nyiapin materi. Nyiapin materi itu penting banget, emang harus belajar. Jadi kalau kita mau jadi orang broadcast, public speaker yang bagus itu benar-benar harus dinamis, mau mendengarkan dan mau berbicara. Iya, karena pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Oke, kalau boleh tahu GR itu apa ya, Bu? Saya baru dengar nih ya. GR itu latihan dulu sebelum hari hanya. Oh, jadi kita harus mematangkan lagi gitu ya? Jadi misalnya besok mau nge-MC, itu kita GR dulu nih, latihan di tempatnya itu, supaya kita tahu kita blockingnya di mana. Kayak gladi bersih gitu. Iya, gladi bersih gitu. Atau mungkin kalau kayak gini kita podcast gitu ya, mungkin bisa kayak coba take 1, try on dulu. Iya. Gitu, itu boleh banget. Oke. Menurut Kak Dewi nih ya, yang paling bikin dakdikduk itu ngomong di depan kamera atau di depan banyak orang ya? Dua-duanya nggak sih? Sama aja sih kayaknya. Sama aja kan, cuman tantangannya itu beda aja. Kalau di depan orang-orang kita kayak bisa melihat energinya atau menyerap energinya gitu loh, langsung dari audiens. Tapi kalau di kamera kita harus menghidupkan sendiri suasana itu melalui namanya theater of mind. Jadi bagaimana kita membawa
nonton itu benar-benar ada di kondisi yang kita mau. Oh begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu boleh dong nih Kak Anu kasih pesan dan kesan kepada para audiens agar mereka itu kalau public speaking lebih bagus lagi gitu. Oke, teman-teman, yang jelas public speaking itu bukan bakat yang dari lahir kita dapet, tapi public speaking itu adalah sesuatu yang bisa banget kita pelajarin. Betul banget. Jadi bukan yang kayak oke, kamu terlahir bisa public speaking, enggak. Jadi kita justru harus belajar karena semua orang punya talenta yang sama, tinggal kita ngembanginnya gimana gitu. Latihan karena kuncinya sukses di public speaking adalah konsistensi. Oke gitu ya, gitu teman-teman. Jadi kalian harus ikutin tips dan triknya dari Kak Dewi dong ya. Konsistensi adalah kuncinya. Semoga teman-teman bisa belajar ya sedikit ya hari ini, walaupun waktunya cuma dikit nih. Thank you banget Lita udah terima kasih juga Kak ngajakin aku Dewi di sini. Terima kasih ya untuk Kak Dewi udah ngasih tips and trick kepada teman-teman dan para audiens di luar sana agar mereka tuh lebih baik lagi dan lebih berprestasi tentang public speaking. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kami. Semoga itu semua memberi pembelajaran buat kalian semua. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.